Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Duyastomi. Saya kuliah di IAIN Kerinci semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian saya pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang langsung dibimbing oleh Bapak Prestian Hadi, Putra SPDI MPD. Langsung saja ke pembahasan kelompok 6. Di sini membahas tentang pendidikan alam sekitar. Seperti yang kita ketahui, pendidikan alam sekitar adalah pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar. Setelah itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu tujuan yang akan dicapai melalui semua kegiatan pendidikan, baik dengan cara pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan umum ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan, misalnya tingkah laku, sikap, sudut pandang, cara atau alat yang paling efisien dan efektif dan untuk mencapai tujuan pendidikan ini ialah pengajaran. Oleh karena itu pengajaran lebih diidentikan pada pendidikan. Jadi maka timbullah pertanyaan, apa hubungan pendidikan dengan pengajaran? Pada dasarnya pengajaran itu ialah membantu seseorang dalam mempelajari sesuatu untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Di sana ada 3 cara. Yang pertama ada bimbingan. Di sana kita memberi arahan, misalnya motivasi, nasihat. Yang kedua ada pengajaran. Di sana kita saling berinteraksi, interaksi saat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah pelatihan. Di situ kita mengembangkan atau melatih peserta didik, keterampilan peserta didik. Setelah itu tujuan pendidikan Islam ini harus disejajarkan dengan cara pandang Islam pada manusia. Dengan cara pandang Islam pada manusia, sehingga apa yang dimiliki manusia, apa yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga ia pantas dijadikan khalifah di bumi. Tujuan pendidikan Islam ini harus dikaitkan juga dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat dilaksanakan tujuan pendidikan itu, dan juga harus dikaitkan dengan yang menyelenggarakan pendidikan Islam tersebut. Setelah itu ada tujuan akhir. Di sini pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup. Jadi maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Setelah itu ada tujuan sementara, ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
Dan yang terakhir ada tujuan operasional. Ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan ini, ia lebih banyak dituntut dari anak didik suatu keterampilan dan kemampuan tertentu. Setelah itu lanjut ke pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik dalam dua kategori. Yang pertama, pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Setelah itu ada pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati ini wajib pertama kali memberikan pendidikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, dan perhatian. Sedangkan menurut jabatan adalah pendidikan yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Setelah itu ada anak didik, ialah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan pendidikan. Alat pendidikan yaitu suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya satu tujuan tertentu yang diinginkan. Lingkungan pendidikan. Di sini kita dapat meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, organisasi pemuda. Lanjut ke kelompok 8, yaitu membahas tentang peran keluarga dalam pendidikan. Lihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan suatu kebutuhan hidup dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak ialah yang pertama, melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri seperti berjalan, makan, berdiri, dan lain-lain. Yang kedua, sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Lanjut ke peran pemerintah dalam pendidikan. Peran pemerintah dalam pendidikan yaitu pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh dari setiap lembaga pendidikan. C. Peranan masyarakat dalam masyarakat. Peranan masyarakat dalam pendidikan, yaitu sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Mungkin hanya itu saja. Demikianlah presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya Niko Dwiastomi pamit undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.